Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Safira Putri Ramadhani dari Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, S1 jurusan Psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi mengenai pelatihan dengan tema How to Develop My Potencies to Achieve My Goals. Pelatihan membaca puisi. Di sini kita harus mengembangkan potensi diri kita agar mencapai tujuan yang kita inginkan. Potensi adalah kemampuan. Setiap semua orang itu mempunyai potensi yang berbeda-beda. Tidak setiap orang, termasuk kita, menyadari akan potensi yang kita miliki. Dan kita juga kadang tidak mengiyakan apakah benar potensi ini milik kita. Gimana? Apakah kalian sudah mengerti mengenai potensi-potensi yang kalian miliki? Nanti kita akan mencoba pelatihannya ya. Mari kita simak. Potensi itu bersifat laten, akan terus ada di dalam diri kita sampai kapanpun. Pada saat kalian semua menyadari memiliki suatu potensi, kita akan selalu mengasah dan terus mengasah agar potensi kita menjadi optimal dan bermakna bagi banyak orang, agar kita bisa lebih hebat dari sekarang. Karena tentunya potensi tidak akan bisa menjadi sebuah potensi yang optimal kalau kita tidak selalu mengasahnya. Seperti itu. Menurut para pakar, potensi diri hanya 10% andilnya dalam kesuksesan seseorang. Selebihnya yang menjadi andil adalah latihan dan kerja keras. Mungkin saja pada saat Sapardi Djoko Damono, Chairil Anwar, dan W.S. Rendra memupuk bakatnya dengan latihan secara rutin. Ternyata pada waktu yang sama, kita sedang tidur siang, atau kita sedang bermain dengan teman-teman, kita sedang nongkrong di kafe, kita sedang liburan. Padahal orang-orang di luar sana, mereka sedang mengoptimalkan potensi diri yang mereka punya. Seperti itu. Jadi kita kecolongan seperti itu. Macam-macam kecerdasan dalam mengembangkan potensi diri. Ada beberapa macam kecerdasan yang akan kita kenal satu persatu mengenai pengembangan potensi diri. Yang pertama adalah picture smart atau kecerdasan spasial. Kepekaan mempersepsi apa yang dilihat. Jadi picture smart ini adalah kepekaan mempersepsi apa yang kita lihat. Seperti misalnya bermain puzzle, Lego, rumah sesat, kubuk Rubik, mengumpulkan dan menyusun gambar-gambar dari majalah atau koran, ikut klub menggambar atau animasi, atau bahkan kita bisa belajar menggambar dan fotografi, berimajinasi dengan gambar awan, dan kita juga bisa mempelajari denah rumah dan kota. Nah, contoh mereka yang berhasil mengembangkan kecerdasan spasial ini atau picture smart ini misalnya seniman dan arsitek ya. Contohnya Gari Nugroho, Frida Kahlo, dan Avandi. Yang kedua adalah musik smart atau kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan menciptakan dan mengapresiasi irama,
pola, titik nada, dan warna nada. Peka dan pandai dalam hal musik. Cara-cara untuk mengembangkan kecerdasan ini adalah yang kita bisa lakukan adalah yang pertama, mendengarkan musik secara teratur. Yang kedua, bermain tebak suara. Yang ketiga, bergabung dengan paduan suara atau klub vokal. Dan yang terakhir adalah belajar bermain alat musik. Berikut adalah cara-cara bagaimana kita mengembangkan kecerdasan musik smart ini. Selanjutnya, contoh mereka yang berhasil mengembangkan kecerdasan ini adalah mereka yang menjadi komposer, pemusik, penyanyi seperti Richard Clayderman, Sherina, lalu Raisa, Isyana Saraswati, dan masih banyak yang lainnya seperti itu. Selanjutnya ada body smart atau kecerdasan kinestetik. Ini adalah kecerdasan jasmani ya, di mana kemampuan kita untuk mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengelola objek. Pandai dalam keterampilan olah tubuh dan gerak. Bagaimana cara-cara untuk mengembangkan kecerdasan ini? Yang pertama, yaitu berolahraga secara teratur. Yang kedua, mengukur panjang ruangan dengan kaki kita. Yang ketiga, bermain tebak gambar, tebak benda dengan mata tertutup dan hanya menggunakan perabaan. Selanjutnya, kita meniti balok kayu keseimbangan. Dan mereka yang berhasil dalam mengembangkan kecerdasan kinestetik atau body smart ini adalah seorang atlet dan penari. Misalnya siapa? Kita bisa sebut ada Susi Susanti, lalu ada Jonathan Christie, ada Michael Jordan dan Isadora Duncan. Seperti itu. Itu mereka yang berhasil mengembangkan kecerdasan ini. Selanjutnya, kita menuju ke logic smart atau kecerdasan logis matematika, di mana kecerdasan ini adalah sebuah kepekaan memahami pola-pola logis atau numerik, pandai dalam sains dan matematika. Nah, cara-caranya bagaimana? Cara-caranya untuk mengembangkan kecerdasan ini adalah yang pertama, berlatih menghitung dalam kegiatan sehari-hari seperti menghitung jumlah mobil dan menentukan uang kembalian, lalu juga bisa mengerjakan teka-teki, angka atau logika. Selanjutnya mempelajari buku tentang matematika yang menarik seperti dalam bentuk komik, bermain catur, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan ada beberapa contoh dari mereka yang berhasil mengembangkan kecerdasan logis matematika atau logic smart, yaitu orang-orang yang bekerja menjadi ilmuwan, menjadi ahli matematika. Seperti siapa ya? Seperti kita ambil contoh Pak Habibie, Blaise Pascal, Madame Curie, seperti itu, dan masih banyak lagi. Jadi kita harus melihat sebenarnya potensi kita itu berada di kecerdasan yang mana, seperti itu. Kita lanjut ke people smart, kecerdasan antar pribadi, di mana kecerdasan ini adalah kemampuan mencerna dan merespon secara tepat suasana hati, kebutuhan, dan kepentingan orang-orang lain. Pandai memahami pikiran dan perasaan orang lain. Bagaimana caranya? Nah, caranya untuk mengembangkan kecerdasan ini adalah yang pertama, kita harus mengikuti kegiatan kelompok. Yang kedua, ikut menjadi anggota OSIS. Selanjutnya, mengunjungi panti asuhan atau panti jompo. Mengamati peristiwa sosial seperti kejadian di jalanan. Nah,
Berikut adalah cara-cara untuk mengembangkan kecerdasan people smart atau kecerdasan antar pribadi. Ada beberapa orang yang mereka berhasil mengembangkan kecerdasan ini, seperti mereka yang menjadi konselor, mereka yang menjadi pemimpin politik, misalnya Nelson Mandela dan Margaret Thatcher, seperti itu. Selanjutnya ada self smart atau kecerdasan intra pribadi. Kalau tadi people smart kecerdasan antar pribadi, kalau ini self smart kecerdasan intra pribadi. Di mana kecerdasan ini adalah kecerdasan memahami perasaan diri kita sendiri dan kemampuan membedakan emosi, pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri kita. Bagaimana cara untuk mengembangkan kecerdasan ini? Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah memupuk rasa percaya diri kita. Yang kedua, belajar mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Selanjutnya, mengembangkan hobi yang unik. Lalu belajar menulis jurnal atau buku harian secara teratur. Nah, contoh mereka yang berhasil mengembangkan kecerdasan ini adalah seorang psikoterapis. Misalnya Sigmund Freud, seperti itu. Jadi, self smart dan people smart itu berbeda. Selanjutnya ada nature smart atau kecerdasan natural atau alam. Di mana kecerdasan ini adalah kepekaan dan kepandaian dalam mengamati alam kita. Cara-caranya gimana sih? Cara-caranya untuk mengembangkan kecerdasan ini, yang perlu kita lakukan adalah mengamati unsur alam di sekitar rumah, lalu berkebun, memelihara binatang, menonton, dan mendiskusikan tentang alam, ya, seperti Discovery Channel, Animals Planet. Lalu kita juga bisa masuk ke klub pecinta alam atau klub lingkungan. Kita juga bisa melakukan kegiatan di alam yang terbuka, seperti misalnya berkemah, cross country, meneropong bintang. Seperti itu caranya. Lalu, siapa sih mereka-mereka yang berhasil mengembangkan kecerdasan ini? Yaitu adalah seseorang peneliti alam, ya, atau mereka yang bekerja di bidang biologi. Ya, mereka ahli biologi. Lalu tokohnya itu ada Charles Darwin dan Jane Goodall. Selanjutnya kita ke word smart atau kecerdasan linguistik. Kecerdasan ini merupakan kepekaan terhadap bunyi dan bahasa, atau kita itu pandai mengolah kata-kata, seperti itu ya teman-teman. Nah, cara-cara untuk mengembangkan kecerdasan ini itu seperti apa? Yang pertama kita lakukan adalah sediakan waktu bercerita secara teratur dengan keluarga atau teman kita. Lalu kita bisa melakukan permainan kata seperti TTS atau Scrabble. Lalu kita bisa mengunjungi perpustakaan dan membaca buku secara teratur. Nah, contoh mereka yang berhasil mengembangkan kecerdasan ini adalah mereka yang menjadi penulis, menjadi orator, lalu mereka yang gemar membaca puisi. Contohnya siapa? Ada Insinyur Soekarno, ada Martin Luther King, ada Shakespeare, dan ada Arswendo. Ada juga Sapardi Djoko Damono, lalu ada Chairil Anwar, ada W.S. Rendra, dan sebagainya. Nah, itu tadi kita sudah belajar mengenai kita sudah memahami mengenai macam-macam kecerdasan dalam mengembangkan potensi diri, ya. Lalu
dalam mengembangkan potensi, kita harus mengenali juga faktor-faktor penghambat dari kita menggali potensi kita, memaksimalkan potensi kita. Ada 3 yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah lingkungan. Kadang-kadang tanpa kita sadari, penghambat potensi diri kita itu sendiri adalah lingkungan. Ya, misalnya sistem senioritas di mana kita bergaul, seperti itu. Di mana lingkungan kita itu tidak mendorong pengembangan potensi diri kita, seperti itu. Jadi kita takut untuk mencoba kita sebenarnya berada di potensi kecerdasan yang mana. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, 8, yaitu ada yang pertama ada picture smart, ada musik smart, ada body smart, ada logic smart, ada people smart, lalu ada self smart, dan ada nature smart, lalu word smart, ya, ada 8. Lalu yang kedua, individu sendiri. Kita sendiri. Kita yang menghambat potensi diri kita. Kenapa? Yang pertama, faktor tujuan hidup yang tidak atau belum tergambar dengan jelas oleh diri kita sendiri. Yang kedua, faktor motivasi dan faktor keengganan untuk menelaah diri. Yang ketiga, kadang-kadang kita nih takut untuk menerima kenyataan bahwa ia memiliki kekurangan ataupun kelebihan pada diri kita gitu. Jadi kita itu merasa takut, merasa minder, merasa kurang percaya diri, merasa kita tuh gak bisa melakukan, padahal kita belum mencoba untuk memaksimalkan potensi dari diri kita yang kita punya gitu kan. Nah, dan yang terakhir itu ada faktor usia. Kadang-kadang orang yang sudah tua atau sudah berumur tidak melihat bahwa kearifan dan kebijaksanaan dapat dicapainya. Mereka cenderung memandang bahwa usia muda lebih hebat karena lebih produktif atau sebaliknya. Jadi apa ya? Kita tidak boleh menganggap bahwa diri kita itu tidak bisa hebat, tidak bisa produktif seperti usia-usia anak muda. Untuk mengembangkan potensi diri kita. Mau berapapun usia kita, kalau kita ada kemauan, kita pasti bisa untuk mengembangkan potensi yang kita punya. Seperti itu ya. Lalu di sini saya ada sebuah cara bagaimana kita untuk membuka perjalanan untuk menemukan potensi diri yang ada di dalam diri kita. Jadi di sini kalian nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang pertama kali terlintas dengan batas waktu yang diberikan hanya 7 menit. Semua pertanyaan diusahakan harus dijawab ya. Seperti itu. Misal fisikku, mata, hidung, dan lain-lain. Kita sebutkan aja fisik kita ya. Lalu sifatku, sifat kita kayak gimana, sifat kalian kayak gimana. Lalu bakatku itu apa ya, kayak gitu. Terus selanjutnya kelebihanku ya, kelebihanku tuh apa sih. Jadi yang pertama terlintas ya udah kalian tuliskan aja langsung. Lanjutnya ada kekuranganku. Apa sih kekurangannya dari diriku ini ya. Lalu selanjutnya menurutku teman-teman menganggap aku orang yang seperti apa. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pertanyaan, bisa dikerjakan dalam waktu 7 menit. Dan pengerjaannya yang pertama terlintas di pikiran, jangan keburu mikir lama gitu ya. Karena waktu juga singkat, hanya 7 menit saja. Selanjutnya perjalanan menemukan jati diri, kita juga bisa
menuliskan ya, kekuatan kita tuh di mana, kelemahan kita di mana, terus keinginan kita tuh apa. Nah, peluang kita tuh kira-kira punya peluang di mana ya, terus hambatannya juga apa. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan ada 3 hambatan, mungkin di lingkungan atau hambatan dari diri kita sendiri, dari diri kita individu sendiri ya. Lalu ada faktor usia seperti itu. Nah, selanjutnya kita diskusikan. Tuliskan apa kelebihan kamu, apa kekurangan kamu, dan tuliskan apa yang selalu membuat kamu tidak percaya diri. Jadi ada 3 tadi ya, tulisan mengenai fisik, sifat, bakat, kelebihan, kekurangan. Terus menurut teman-teman menganggap kalian itu orang yang seperti apa. Selanjutnya kekuatan, kelemahan, keinginan, peluang, dan hambatan. Dan yang terakhir ada tuliskan apa kelebihan kamu yang kamu miliki, lalu tuliskan apa kekurangan yang kamu miliki, dan tuliskan apa yang selalu membuat kamu tidak percaya diri. Selanjutnya saya akan membahas salah satu saja mengenai potensi yang bisa kita kembangkan. Saya mengambil satu contoh, yaitu potensi untuk menjadi pembaca puisi yang baik. Kayak gimana sih caranya? Ya, sebelum kita menginjak ke sana, lebih dulu kita berkenalan lah istilahnya dengan apa sih yang dinamakan dengan puisi. Puisi itu apa sih sebenarnya? Aku belum tahu kayak gitu. Nah, puisi sendiri adalah sebuah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi mengungkapkan berbagai hal mengenai kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada Sang Khalik yang kamu ungkapkan dalam bahasa yang indah. Hanya saja kamu jarang menyadarinya bahwa itu adalah puisi. Misalnya kalian menulis diari dengan kata-kata indah, dengan kegelisahan kalian, atau dengan kerinduan kalian dengan seseorang, atau dengan kebersyukuran kalian kepada pencipta. Nah, itu sebenarnya kalian jarang menyadari bahwa itu adalah puisi. Jika hendak mengungkapkan keindahan alam, kamu dapat menggunakan pilihan kata yang khas. Kata-kata itu kamu pilih sehingga dapat mewakili dan memancarkan keindahan alam yang kamu kagumi. Seperti itu sekilas selayang pandang mengenai pengertian puisi ya. Selanjutnya, puisi mempunyai beberapa unsur ya. Ada yang pertama majas dan irama, yang kedua konotasi, lalu ada lambang, dan yang terakhir ada pengimajinasian. Majas dan irama adalah bahasa kias yang menimbulkan kesan-kesan, bunyi yang teratur dan berulang. Seperti itu ya, itu merupakan majas dan irama. Nah, majas dan irama ini, majas sendiri adalah bahasa kias yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Dan irama atau musikalitas adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang. Yang kedua, ada penggunaan kata-kata konotasi. Ini merupakan unsur-unsur puisi yang kedua, di mana kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan baik dari pengalaman, kesan maupun imajinasi dan perasaan penyair. Selanjutnya ada kata-kata berlambang ya. Apa sih kata-kata berlambang ini? Nah, lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar atau tanda ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Itu adalah kata-kata berlambang.
Selanjutnya yang terakhir unsur-unsur puisinya adalah pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Nah, di sini kita juga akan membahas mengenai jenis-jenis puisi. Apa sih jenis-jenis puisi? Nah, yang pertama ada puisi naratif. Puisi naratif ini mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair, di mana puisi ini terbagi menjadi dua, yaitu puisi balada dan romansa. Nah, selanjutnya ada puisi lirik. Jenis puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, misalnya elegi, ada ode, dan serenada. Dan yang ketiga, ada jenis puisi deskriptif. Jenis puisi ini penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Nah, puisi naratif sendiri tadi kan dibagi menjadi dua, ada balada dan ada romansa. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Sedangkan romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian atau petualangan. Selanjutnya ada puisi lirik, di mana puisi lirik ini ada 3 ya, elegi, serenada, dan ode. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Serenada adalah sajak percintaan yang dinyanyikan, sedangkan ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal atau suatu keadaan. Dan yang terakhir ada puisi deskriptif. Puisi deskriptif ini dibagi menjadi 2. Yang pertama satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas terhadap suatu keadaan dengan cara menyindir. Dan ada puisi kritik sosial adalah puisi yang juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan ketidaksesuaian keadaan orang tersebut. Nah, di sini ada pembacaan puisi yang baik. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan, yaitu perhatikanlah judul puisi. Yang kedua, lihatlah kata-kata yang dominan. Lalu pahami makna-makna konotatif yang ada dalam puisi tersebut. Tangkaplah ide pokok penyair yang ada dalam puisi dengan memparafrasakannya. Dan yang terakhir, temukanlah pertalian makna tiap unit puisi. Misalnya kata demi kata, frasa demi frasa, larik demi larik, dan bait demi bait. Selanjutnya teknik membaca puisi. Nah, teknik membaca puisi ini ada 4. Yang pertama ekspresi, lafal, tekanan, dan intonasi. Ekspresi adalah pengungkapan atau proses menyatakan, memperlihatkan atau menyatakan maksud gagasan atau perasaan. Yang kedua adalah lafal, ucapan seseorang pada huruf ataupun kata. Dan yang ketiga ada tekanan, kuat lemahnya cara pengucapan kata atau kalimat. Dan yang terakhir ada intonasi, naik turunnya lagu kalimat. Nah, di sini saya akan mencontohkan mengenai pembacaan puisi. Kepak sayap-sayap kecil, karya Dr. Wiwi Andayani MPD. Aku ingin terbang, sayapku terjerat benang, bergeser, bergerak, gemeretak, berdesak-desak, menahan gerak. Sayap kecilku tak bisa terbang, rentang kain dan selendang, simbol harapan dan cita,
tersobek narsisnya kuasa. Kepak sayapku tak terdengar, patah, terhimpit, terjepit, rintih kaki menendang nanah, mengepak petaka, menyongsong asa. Jadi seperti itu contohnya, kita amati dulu isinya, bagaimana kita hayati ekspresi, lafal, tekanan, intonasi kita juga harus jelas. Sekian pelatihan dengan tema How to Develop My Potencies to Achieve My Goals. Pelatihan membaca puisi yang saya ambil pada pagi hari ini. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Semoga pelatihan ini bisa bermanfaat bagi yang menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.